Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali kita dalam renungan firman Tuhan edisi Senin tanggal 9 Agustus. Dan sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu untuk kita bersama-sama bersatu di dalam doa, memohon pertolongan Tuhan di dalam Roh Kudus-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kiranya Engkau boleh hadir dengan Roh-Mu, di mana kami akan merenungkan firman-Mu. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada kami, dan jamahlah hati kami dengan Engkau membuka pikiran hati kami. Nyahkanlah kuasa-kuasa kegelapan dan pikiran kami yang sia-sia, serta ampunkanlah atas segala dosa-dosa kami. Sertai pula hamba-Mu yang memberitakan, agar dimampukan untuk memberitakan firman-Mu seturut dengan kehendak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Perjanjian Baru, terkhusus di dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus, yaitu Efesus pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-14, di mana di dalam teks Alkitabnya berjudul Hidup sebagai Anak-anak Terang. Dan saya mengambil suatu tema dari penggalan kalimat di ayat yang pertama, yaitu jadilah penurut Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti atau sama seperti anak-anak meniru orang tuanya, kita juga hendaknya mengikuti teladan Allah. Kasih-Nya yang besar bagi kita membuat Dia mengorbankan dirinya supaya kita bisa hidup. Kasih kita terhadap sesama hendaknya sama seperti kasih Allah yang melampaui perasaan sayang, sehingga mau melayani dengan pengorbanan. Menjadi penurut-penurut Allah dituntut juga bagaimana kita bisa mengekang dan mengendalikan perilaku dan perkataan kita. Seperti yang menjadi penekanan Rasul Paulus di ayat yang ketiga. Dikatakan di situ cerita-cerita cabul dan lelucon-lelucon kasar, serta penggunaan bahasa yang tidak pantas, hendaknya jangan ada digunakan. Lebih-lebih dalam percakapan Kristen. Karena hal itu tidak mencerminkan hadirat agung Allah di dalam diri kita. Sedangkan kita adalah wujud kehadiran daripada gambar dan rupa Allah yang sempurna. Jadi kalau kita salah dalam menampilkan kesempurnaan daripada gambar wujud Allah di dalam diri kita, berarti kita tidak bisa menjadi penurut-penurut Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya Paulus juga menganjurkan agar kita selektif dalam menjalin hubungan dengan orang-orang yang belum percaya. Ini bukan berarti Paulus melarang semua hubungan dengan orang-orang yang belum percaya. Karena Yesus sendiri
mengatakan kepada murid-muridnya, mengajarkan kepada para pengikutnya untuk berteman dengan orang-orang berdosa, bahkan membawa mereka atau orang-orang berdosa kepadanya. Seperti yang dikatakan di dalam Lukas pasal 5 ayat 30 sampai 32. Nah, yang dikatakan oleh Rasul Paulus kita harus selektif adalah bagaimana kita selektif dalam melihat gaya yang ditentang oleh Rasul Paulus adalah gaya hidup orang-orang yang membuat berbagai alasan untuk berperilaku buruk. Waspadalah terhadap orang-orang yang tidak bermoral dan yang menentang semua prinsip ajaran-ajaran agama Kristen atau ajaran-ajaran kasih Allah. Sebagai orang-orang yang memiliki terang dari Tuhan, maka perbuatan-perbuatan kita hendaknya mencerminkan iman kita. Secara moral, kita hendaknya hidup tidak bercela, agar kita bisa mencerminkan kebaikan Allah kepada orang lain. Dan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti yang terdapat di dalam ayat yang terakhir, firman Tuhan mau tegaskan, mau katakan dengan kalimat ini. Jangan pernah kompromi dengan yang namanya dosa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah ditaburkan dan diberitakan, dan kami boleh mendengar, kami boleh merenungkan bersama-sama. Materaikanlah firman-Mu itu di dalam hati dan ingatan kami, sehingga kami boleh melakukannya dan merenungkannya. Kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga sampai saat ini kami tidak mengalami kekurangan satu apapun. Dan berkat-Mu yang luar biasa adalah pemeliharaan, perlindungan, kekuatan, kesehatan yang tetap Tuhan berikan kepada kami. Demikianlah kami juga menyerahkan kehidupan kami, sidang jemaat-Mu dimanapun berada di kawasan Resort Sampit. Tuhan kiranya juga tetap menguatkan mereka, Tuhan kiranya tetap menolong mereka, Tuhan kiranya tetap memberikan semangat agar kami semua dalam melewati keadaan kami saat ini tidak berputus asa, tidak kehilangan pengharapan, tetapi tetap yakin dan percaya, tetap mempercayai Engkau sebagai Tuhan kami, sebagai yang dapat menyelamatkan kami, sebagai yang dapat membawa kami keluar dan dapat melalui kesukaran-kesukaran hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami hanya berserah kepadamu, mengandalkan Engkau saja di dalam kehidupan hari-hari kami sampai seumur hidup kami. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan berserah. Amin.